Pasti luar biasa bukan? Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online Anak Betel Ambarawa. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersekolah minggu. Teman-teman di rumah juga harus memakai pakaian yang rapi ya, sama seperti saat bersekolah minggu. Ajak orang tua kalian atau orang dewasa yang ada di rumah untuk mendampingi teman-teman selama ibadah berlangsung. Ajak juga teman-teman kalian yang mau bersama-sama belajar tentang kasih Tuhan melalui tayangan ini. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan menuliskan Persembahan Abi. Gereja buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga melalui bendahara Abi, yaitu Tante Rona. Sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Giovanni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat anugerahmu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang akan memimpin, menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebentar, kami akan memuji, memuliakan namamu. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapanmu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam namamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Let's go! Kasih itu sayang semuanya. Mari memuji Tuhan dengan semangat. Kasih sekali lagi. K-A-S-I-H kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih. Sekali lagi. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Mari semuanya kita bertumbuh di sekolah minggu. Oh,
kasihnya bertumbuh di sini, di sekolah minggu. Aku belajar tentang kasihnya, menjadi taat dan berbuah lebat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik dan setia, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya akan berguna dan menjadi berkat. Oh senangnya, oh asiknya, tumbuh di sini, di sekolah minggu. Aku belajar tentang kasihnya, menjadi taat dan berbuah lebat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik dan setia, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya akan berguna dan menjadi berkat. Semuanya akan berguna dan menjadi berkat. Semuanya akan berguna dan menjadi berkat. Yeay! Mari adik-adik yang di rumah, kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih oh Tuhan atas kasih-Mu. Tuhan Yesus panggilku menjadi anak-Mu. Pakailah aku Tuhan menjadi alat-Mu. Selamatkan keluargaku dan teman-temanku. Terima kasih oh Tuhan atas kasih-Mu. Tuhan Yesus panggilku menjadi anak-Mu. Pakailah aku Tuhan menjadi alat-Mu. Selamatkan keluargaku dan teman-temanku. Aku mau bawa mereka menyembah-Mu. Aku mau bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Yesus Juru Selamat. Aku mau bawa mereka memuji-Mu. Aku mau bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Yesus Juru Selamat. Aku mau bawa mereka memuji-Mu.
Ku mau bawa mereka menyembahmu, meninggikan namamu, mengagungkan namamu, Yesus, Juru Selamatku. Yesus, Juru Selamatku. Yesus, Juru Selamatku. Mari semua adik-adik yang di rumah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Raya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami, supaya kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semuanya sehat? Pasti semuanya sehat ya. Kak Yuli dan Kak Lili berharap adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dalam keadaan sehat, meskipun kita harus melaksanakannya secara online. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama mengenai sabar. Nah, sebelum itu Kak Yuli ada pertanyaan buat adik-adik semua. Pernahkah adik-adik mendengar kata tersebut? Kata sabar, ada yang pernah mendengarnya? Kak Lili pernah mendengar kata sabar? Pernah? Pernah. Kalau menurut Kak Lili, apa ya arti kata sabar? Arti kata sabar itu menunggu sesuatu meskipun tidak mudah. Menunggu sesuatu meskipun tidak mudah. Adik-adik, coba ya kita cari tahu apa ya arti kata sabar. Nah, mungkin ada yang tidak suka menunggu terlalu lama. Ada yang tidak suka menunggu terlalu lama ya. Seperti ketika kita menunggu lampu merah di jalan gitu ya. Kita bosen, aduh lampu merahnya lama sekali. Lalu mungkin kita juga tidak suka menunggu terlalu lama ketika kita berobat ke dokter. Ada yang pernah menunggu lama sekali sampai kita dipanggil loh gitu ya. Kemudian ketika mengantre di kasir, atau juga mungkin adik-adik juga menunggu sebuah permohonan yang kita doakan, menunggu sampai dikabulkan. Ada yang pernah seperti itu? Semua pernah mengalami ya? Kak Lili pernah mengalami semuanya? Iya. Pernah. Kak Yuli juga pernah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika kita membukanya mencari apa ya arti kata sabar, sabar itu artinya ternyata tidak mudah marah. Atau juga bisa apa Kak Lili? Tidak putus asa. Betul, tidak putus asa, atau bisa diartikan dengan tidak tergesa-gesa. Nah, untuk mengetahui apa arti sabar sebenarnya supaya kita bisa belajar bersama-sama, kita akan melakukan sebuah praktikum. Nah, Kak Yuli di sini punya gelas, kemudian 1 telur dan air cuka. Nah, mungkin adik-adik yang mau mencobanya boleh sekali, tinggal siapkan telur, gelas dan air cuka. Nah, di sini telur ini cangkangnya kira-kira menurut Kak Lili keras atau lunak ya Kak Lili ya? Keras, Kak. Keras, kalau kita ketok-ketok gitu ya, cangkang telur aduh keras gitu ya. Tapi hari ini kita akan membuat cangkang telur ini menjadi lunak. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat bersama-sama. Silakan Kak Lili tolong masukkan telurnya di dalam gelas. Kemudian kita akan rendam dengan air cuka. Nah, sampai telurnya terendam semuanya. Nah, supaya cangkang telurnya nanti bisa lunak, kita harus menunggu adik-adik.
tapi menunggunya lumayan lama, yaitu 24 jam. Kak Lili tahu 24 jam itu berapa lama? 1 hari, Kak. Wah, 1 hari, berarti kita harus melihatnya besok pagi lagi ya. Kalau sekarang adik-adik memulainya pagi ini, berarti kita akan bisa cek besok pagi gitu ya. Nah, kita akan menunggu sampai 24 jam atau 1 hari sehingga kita bisa cek tadi cangkang yang awalnya keras apakah berhasil menjadi lunak. Nah, supaya kita menunggunya nggak bosan, Kak Yuli sudah sediakan buku-buku pensil warna untuk Kak Lili. Kak Lili boleh pilih salah satu, boleh baca buku, boleh mewarnai. Kak Yuli juga mau baca buku ini. Ya. Kak, Ya. kenapa sih lama sekali? Kita masih harus menunggu berapa lama lagi? Nah, memangnya menunggu itu sesuatu yang sulit ya, sama seperti Kak Yuli dan Kak Lili yang sudah menunggu lama sampai bosan. Dan yang terkadang membuat kita tidak sabar itu adalah karena kita ingin segala sesuatunya itu terjadi sekarang juga. Memangnya apa salahnya kalau kita menunggu, Kak Lili? Iya, Kak. Tapi ketika menunggu, Lili jadi merasa bosan dan tidak bersabar. Maunya semuanya terjadi sekarang tanpa harus menunggu lama-lama. Lalu, bagaimana Kak caranya supaya Lili bisa belajar sabar? Nah, di dalam Alkitab, adik-adik di rumah banyak pengalaman orang-orang yang mau bersabar ternyata. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Salah satunya adalah dari kisah keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Pasti semuanya sudah sangat hafal dengan kisah ini. Kali ini juga tahu ya kisahnya ya. Ya. Yaitu di mana Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu kehadiran anaknya selama berpuluh-puluh tahun, lama sekali, hingga Abraham menjadi sangat tua. Abraham menunggu janji yang diberikan Tuhan kepadanya, bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Sampai-sampai karena menunggu dalam waktu yang lama, Ibu Sarah itu menjadi ragu dan tidak percaya apakah mungkin ya di masa tuanya Ibu Sarah dapat melahirkan seorang anak. Namun semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Kak Lili. Iya. Karena kesabaran, iman percaya dan ketaatannya Abraham, ia dikaruniai anaknya yang bernama siapa, Kak Lili? Ishak. Ishak. Pada saat Abraham berumur 100 tahun, bayangkan ya, di umur 100 tahun pasti sangat-sangat tua. Karena tadi Bapak Abraham menunggu sangat lama. Dan hal itu terjadi tepat seperti waktu yang sudah dijanjikan Tuhan kepada keluarga Bapak Abraham. Keren ya? Iya. Nah, seperti yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 16. Adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya di Ibrani 6 ayat 16. Dikatakan apa, Kak Lili? Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, di situ dituliskan Abraham menanti dengan sabar. Seperti tadi, Bapak Abraham menunggu sangat lama dengan sabar. Dan dengan demikian, pada akhirnya ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Nah, dari cerita Bapak Abraham tadi, tidak ada salahnya kan kita untuk bersabar? Iya. Betul sekali. Nah, jika kita bersabar, kita akan mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Kalau adik-adik, kita menginginkannya sekarang juga, harus sekarang dengan tergesa-gesa, gitu ya. Mungkin kita akan mendapatkan bukan hal yang terbaik loh, karena kita mintanya dengan tergesa-gesa. Jadi tidak ada salahnya untuk kita menunggu dengan sabar. Lalu bagaimana Kak caranya? Nah, ada 2 caranya. Wah. Yang pertama, tidak perlu marah. Apa, Kak Lili? Tidak perlu marah. Ya, kenapa tidak perlu marah? Sama seperti tadi tuh, Kak Lili bilang, ayo cepet dong. Ketika kita marah-marah seperti itu, apakah mengubah keadaan, Kak Lili? Enggak. Apakah waktunya akan berjalan lebih cepat? Tidak, Kak. Tidak juga. Jadi, apakah marah-marah itu perlu, Kak Lili? Enggak ya. Iya, jadi kita tidak perlu marah-marah.
Itu langkah yang pertama, tidak perlu marah. Yang kedua, kita harus berdoa. Kita berdoa meminta pertolongan Tuhan agar kita diberikan kesabaran dan agar iman kita, percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak seperti Ibu Sarah tadi, karena ia menunggu terlalu lama, ia menjadi ragu-ragu nih. Kira-kira iya tidak ya? Bisa tidak ya? Jadi kita harus berdoa dan yang terpenting adalah iman percaya kita. Kita percaya bahwa apa yang kita tunggu-tunggu pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Adik-adik yang di rumah, bersabar adalah hal yang baik, serta marah-marah hanyalah membuang waktu kita. Nah, kita buka Alkitab kita sekali lagi ya, di Amsal 14 ayat 29. Yuk Kak Yuli tunggu, di Amsal 14 ayat 29. Sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang hari ini mau belajar untuk bersabar? Nah, semuanya Kak Yuli dan Kak Lili, dan kita semua percaya bahwa adik-adik yang di rumah pasti juga mau belajar untuk bersabar. Contohnya pada saat apa Kak Yuli ketika kita berdoa? Mungkin adik-adik yang di rumah ada yang pengen hadiah atau mungkin menginginkan sesuatu. Sampai kita tunggu-tunggu kapan ya hadiahnya itu bisa aku dapatkan. Kapan ya mama papa bisa membeli barang itu untuk aku. Nah, jangan lupa tadi ada 2 langkah. Apa tadi Kak Lili yang pertama? Tidak perlu marah. Nah, ketika adik-adik menunggu hadiah itu, gak perlu marah-marah sama orang tua kita. Atau mungkin jangan-jangan ada yang mungkin sampai ngambek sama Tuhan. Tuhan, aku tuh pengennya tuh sekarang. Mungkin ada yang sampai seperti itu ya. Tidak perlu marah-marah karena itu tadi tidak mengubah keadaan. Nah, yang kedua tadi harus apa Kak Lili? Kita harus berdoa minta pertolongan Tuhan. Betul, berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, terus berdoa supaya kita diberikan kesabaran sama Tuhan. Kita diberikan kesabaran untuk menunggu hadiah itu datang sampai kita. Kita juga berdoa ketika kita menginginkan sesuatu supaya Tuhan memberkati keluarga kita, papa mama kita. Siap semuanya? Siap. Mau belajar untuk bersabar ya? Ya. Oke, kalau gitu semuanya yang mau belajar untuk bersabar, kita berdoa bersama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tirukan Kak Yuli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Lewat firman-Mu, kami belajar untuk bersabar. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang sabar, supaya kami, iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak mau marah-marah lagi, tetapi kami mau belajar menunggu segala sesuatu dengan sabar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, kasih, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, dan negara kita. Terus jaga kesehatan dan tetap makan makanan yang bergizi. Jangan lupa isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.